Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hari ini kita bicara tentang bersukacita. Firman Tuhan menyuruh kita untuk bersukacita. 2 kali firman Tuhan mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Artinya bahwa bersukacita itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa bersukacita itu sesuatu yang penting bagi kita? Karena sukacita memberikan kekuatan bagi kita. Karena dengan bersukacita kita bisa dengan kuat menghadapi segala kesulitan yang datang dalam hati kita, menjadi satu benteng di dalam hidup kita untuk menghadapi pergumulan hidup. Bahkan sukacita menjadi satu kekuatan, menjadi benteng bagi hati dan pikiran kita menghadapi sakit hati, kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat betapa pentingnya sukacita itu. Bahkan sukacita itu bisa menjadi perlindungan bagi kita juga. Bagaimana dengan bersukacita, dengan mempunyai hati yang bergembira, maka itu menjadi obat yang manjur bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur. Karena dengan bersukacita, dengan bergembira, maka dari tubuh kita keluarlah hormon-hormon yang baik. Salah satunya adalah hormon endorfin yang memberikan kekuatan tersendiri bagi kita, menjadi daya imun bagi kita, yang membuat kita bisa menghadapi berbagai penyakit yang bisa melanda dalam hidup kita. Jadi kita melihat bahwa sukacita itulah sesuatu yang baik bagi jiwa kita, bagi tubuh kita. Bahkan kita melihat bahwa sukacita ini adalah perintah Tuhan. Artinya sukacita adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki, sehingga tak kala kita melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati kita. Jadi dengan kata lain, bersukacita adalah sesuatu yang juga berhubungan dengan rohani kita. Bagaimana kerohanian kita boleh menjadi semakin baik dengan adanya sukacita dalam hidup kita. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan senantiasa bersukacita. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, bukan hanya sekala-sekala saja, tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bersukacita senantiasa? Seringkali tak kala kita melihat orang bermuka merengut saja, itu kadang-kadang bisa menghilangkan sukacita kita. Kita menganggap orang itu marah, benci sama kita, padahal dia lagi stres. Padahal dia banyak mengalami masalah yang besar dalam hidup kita. Nah, gara-gara dia merengut, kita menjadi hilang sukacita kita. Itu kita perlu merenungkannya, bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita, bahkan sukacita yang sejati, sehingga kita bisa bersukacita senantiasa. Kalau kita perhatikan firman Tuhan di sini mengatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Artinya ini sebuah perintah. Jadi dengan kata lain, bersukacita itu adalah pilihan. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya, sehingga kita bisa bersukacita. Tapi di segi lain kita memperhatikan di dalam Galatia bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa sukacita itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus, buah Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita oleh karya Roh Kudus. Jadi apa artinya? Satu segi firman Tuhan menyuruh kita untuk bersukacita, artinya ada usaha dari kita, pilihan bagi kita untuk bersukacita atau tidak bersukacita.
Tapi di segi yang lain, ini ada pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita. Apa yang kita bisa tangkap di sini? Bahwa bersukacita itu adalah sangat berhubungan dengan kerohanian kita. Untuk mendapatkan sukacita yang sejati, kita harus mendapatkan dari sumbernya. Dari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita dari sumbernya? Bagaimana ada hubungan yang manis, hubungan yang intim, persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mendapatkan sukacita itu ada di dalam hati kita. Dan sukacita itu menetap. Kita harus mendapatkan dari sumbernya, yaitu dari Tuhan. Sukacita itu kita bisa dapat dari luar Tuhan, dari luar maksud saya. Ya, kita bisa mendapatkan sukacita dari kesukaan yang kita lakukan. Tentu sukacita yang kesukaan kita yang positif. Nah, kalau yang negatif tentu akan menambah masalah. Tapi sukacita kita bisa dapatkan dari kesukaan yang dapat kita lakukan. Misalnya kita suka naik sepeda, kita suka berenang, kita suka karaoke, kita suka makanan enak. Nah, kalau kita melakukan apa yang kita suka, itu mendatangkan kesukaan. Dan keluarlah hormon-hormon yang baik dari hidup kita. Endorfin salah satunya, yang mendatangkan hal-hal yang baik bagi tubuh kita, yang menjadi imun kita lebih kuat lagi dan sebagainya. Begitu. Tapi saya harus katakan bahwa sukacita yang kita dapatkan dari luar ini terbatas dan sangat lemah. Misalnya kita suka berkaraoke, tiba-tiba mati lampu, kita nggak bisa karaoke lagi, dan ruangan panas karena AC mati. Bukan dapat sukacita, malah kita kesal. Nah, ini salah satu contoh sukacita yang kita dapat dari luar. Tapi sukacita yang kita dapat dari Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita berusaha untuk mendapatkan dari sumbernya itu dari Tuhan, sehingga sukacita itu menetap dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Yaitu dengan kita mendekatkan dengan Dia. Ada satu hubungan yang intim, hubungan yang manis dengan Tuhan, sehingga sukacita itu menetap. Ini yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Tak kala dia menulis surat Filipi ini, dia di dalam penjara, bahkan dia dipasung. Tapi 16 kali dia mengatakan bersukacitalah, karena dia mengalami dalam hidupnya. Karena sukacita itu bukan dari luar, bukan dari sekitarnya, bukan dari materi, tapi sukacitanya dari dalam dirinya. Karena Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Karena dia ada hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita itu. Nah, untuk mendapatkan sukacita itu bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan saja. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita juga harus mempunyai hubungan yang manis dengan sesama kita. Ayat kelima firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tak kala manusia jatuh dalam dosa, manusia oleh karena dosa itu menjadi manusia yang egosentris, yang hanya memikirkan kepentingannya saja. Hal itulah yang menyebabkan banyak kesusahan, kesulitan dalam hidup manusia. Oleh sebab ini ayat ini ingin mengajak kita, jangan hanya memikirkan kepentinganmu saja, tapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Dengan demikian ada sukacita yang bisa masuk dalam hati kita, tak kala kita bisa berbuat bagi orang banyak. Bahkan firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa arti ayat firman Tuhan ini? Ayat firman Tuhan ini bukan mengajak kita untuk pamer, bukan. Tapi bagaimana firman Tuhan ingin mengajak kita untuk menjadi satu kesaksian. Tuhan sudah sedekat. Kebaikan hatimu biarlah diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Artinya biarlah kebaikan hatimu
Apa yang kamu lakukan bagi orang banyak diketahui banyak orang sebagai kesaksian, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya orang bisa tertarik kepada Tuhan, supaya orang boleh datang kepada Tuhan, percaya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Inilah ayat ini. Sehingga tak kalah kita melakukannya itu, ada sukacita di dalam hati kita, karena kita sedang berbuat bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, di mana kebaikan kita diketahui semua orang, menjadi satu kesaksian untuk memuliakan Tuhan, kesaksian untuk orang datang kepada Tuhan, percaya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, untuk mendapat sukacita daripada Tuhan, Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir dalam segala hal, tapi ucapkanlah keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa, dengan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan engkau khawatir dalam segala hal. Kenapa kita khawatir dan apa itu khawatir? Khawatir adalah satu kecemasan yang berlebih. Ada kecemasan, tapi ini adalah kecemasan yang berlebih terhadap sesuatu yang belum terjadi. Firman Tuhan katakan bahwa kecemasan, kekhawatiranmu itu tidak berguna. Khawatirmu itu tidak dapat merubah sesuatu apapun. Kekhawatiranmu itu tidak mendatangkan sesuatu kebaikan, bahkan bisa mencelakakan dirimu. Kamu jadi sakit, engkau jadi pusing kepala, dan berbagai penyakit bisa datang karena khawatir yang berlebih itu. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, kata, jangan engkau khawatir terhadap segala hal. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung, bunga di lembah yang ada di lembah, yaitu bunga bakung, Tuhan hiasi. Artinya Tuhan tahu bukan sekedar kebutuhan makan dan minummu, tapi Tuhan juga bisa memberikan sesuatu yang kau butuhkan lebih dari makan dan minum. Tuhan dapat hiasi dan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan kau khawatir dalam segala hal, tapi berdoa, ucapkanlah apa yang kau inginkan dalam permohonan, dalam doamu kepada Tuhan. Daripada engkau membuangkan waktumu dengan khawatir, pergunakan waktu itu untuk engkau berdoa kepada Tuhan. Ucapkan segala keinginanmu kepada Tuhan. Tuhan peduli kepada kita. Selain kita berdoa syafaat untuk banyak hal, untuk orang lain, untuk dunia, tapi Tuhan juga senang kita berdoa untuk diri kita. Tuhan senang. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan senang kalau kita bisa juga mengungkapkan secara detail apa yang kita inginkan. Dan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan yang terbaik, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita inginkan. Tetapi dengan apa yang kita lakukan, keinginan kita ungkapkan kepada Tuhan sebagai iman percaya kita, sebagai rasa percaya kita kepada Tuhan, bentuk iman kita, bentuk bagaimana kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mau menyatakannya kepada Tuhan dan Tuhan senang. Tuhan mau menjawab dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik yang tidak kita pikirkan, bahkan melampaui apa yang kita minta. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, tapi Tuhan juga senang kita memintanya sebagai wujud percaya kita kepada Dia, sebagai wujud iman kita kepada Dia. Selain kita berdoa syafaat untuk banyak hal, tidak ada salahnya Tuhan juga ingin kita mengungkapkan apa yang dalam hati kita, apa yang kita inginkan, sebagai wujud percaya kita, iman kita kepada Dia. Bahkan dengan ucapan syukur, mengawak kita mengingat bagaimana Tuhan telah banyak melakukan banyak hal kepada kita, sehingga dalam kita berdoa kita tahu bahwa Tuhan yang sudah memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita, dan saat ini pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu limpah rasa syukur kita kepada Tuhan, sehingga sukacita kita bertambah-tambah.
Sehingga akhirnya damai sukacita Tuhan yang melampaui akal pikiran itu memenuhi hati kita, sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan juga ingin bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa dengan mendisiplinkan pikiran kita. Mendisiplinkan pikiran kita. Inilah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jangan pikirkan pikiran-pikiran yang berbentuk hoak, gosip, pikiran-pikiran kotor. Buang itu semua. Masukkan dalam pikiran kita. Bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita untuk memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Dengan kita mendisiplinkan, memikirkan hal-hal yang baik ini, maka kita bisa melihat bagaimana iman dan kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam diri. Karakter kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan, sehingga di dalamnya kita bisa mempermuliakan Dia. Dan disitulah kita bisa mendapatkan sukacita yang di dalam Tuhan, yaitu sukacita yang senantiasa. Karena sukacita itu dari dalam adanya, yang dikaryakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita.